Halo semuanya, tahukah kamu bahwa di Korea Selatan, setiap orang akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan nasional setiap 1 atau 2 tahun sekali? Biasanya, kamu akan menerima hasil pemeriksaan kesehatan beberapa minggu setelah melakukan pemeriksaan. Namun, laporan kesehatan tersebut terkadang masih sulit dipahami karena umumnya ditulis menggunakan bahasa Korea dan mencakup banyak jenis pemeriksaan. Tapi jangan lagi khawatir dan merasa bingung atau kewalahan. Melalui video ini, kami akan membantu kalian memahami laporan hasil pemeriksaan kesehatan selangkah demi selangkah. Kami akan menjelaskan dengan jelas kisaran normal untuk setiap jenis pemeriksaan dan siap untuk membantu kalian memahami arti dari hasil pemeriksaan tersebut dengan mudah. Setelah menonton video ini sampai selesai, kalian akan merasa nyaman dan percaya diri karena mampu memahami hasil pemeriksaan kesehatan dengan baik. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai sekarang. Ketika pertama kali membuka laporan hasil pemeriksaan kesehatan, di halaman pertama akan muncul halaman yang berjudul Ringkasan Hasil Pemeriksaan Kesehatan. Bagian ini dirancang untuk memberikan gambaran singkat dan jelas mengenai kondisi kesehatan kalian secara keseluruhan. Hal ini termasuk juga kemungkinan penyakit yang dicurigai dan bagaimana cara mengelola kesehatan ke depannya. Ringkasan hasil pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi 5 kategori. Yang first adalah normal A. Hasil ini mengartikan bahwa kondisi kesehatan sangat baik, jadi tidak perlu khawatir. Berikutnya adalah normal B, batas normal. Meskipun masih tergolong dalam batas normal, kondisi ini sudah mendekati ambang batas normal. Oleh karena itu, harus lebih memperhatikan kebiasaan sehari-hari agar bisa membantu menjaga kesehatan. Berikutnya adalah kemungkinan masalah kesehatan umum. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan gangguan kesehatan dan penting untuk segera mengunjungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut serta mendapatkan penanganan yang tepat. Kategori keempat adalah kemungkinan tekanan darah tinggi atau diabetes. Ada kemungkinan tekanan darah atau kadar gula darah kalian lebih tinggi dari biasanya. Ketika hal ini terjadi, penting untuk segera menemui dokter guna melakukan pemeriksaan tambahan dan pemantauan secara teratur. Bagian terakhir adalah kondisi kesehatan yang telah dikonfirmasi. Kategori ini mencakup kondisi yang sudah diketahui, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, atau tuberkulosis TBC. Jangan lupa untuk rutin minum obat dan menjaga pola hidup sehat setiap hari. Sekarang, mari kita bahas setiap pemeriksaan secara lebih detail. Yuk, kita mulai. Hasil dari setiap pemeriksaan yang telah kalian jalani akan muncul mulai dari halaman 2. Yuk, kita periksa kondisi tubuh kalian. Pemeriksaan ini mencakup tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan tekanan darah. Kami juga akan memeriksa penglihatan dan pendengaran kalian. Berdasarkan tinggi dan berat badan, kami akan menghitung EMT indeks massa tubuh kalian. Angka ini membantu kami mengetahui apakah kalian termasuk kategori berat badan kurang, normal sehat, kelebihan berat badan, atau obesitas. Cara menghitung EMT itu cukup mudah. Cukup bagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Kalau kamu tidak terlalu suka matematika, tenang aja. Ada banyak kalkulator online yang bisa membantu menghitungnya dengan cepat kok. Di Korea Selatan sendiri, kami menentukan pedoman obesitas mengikuti standar Asia Pasifik. Pedoman ini mungkin sedikit berbeda dengan pedoman internasional. Jika EMT kalian berada di antara 18,5 hingga 22,9, maka selamat. Kalian masuk dalam kategori normal. Tetapi jika EMT kalian kurang dari 18,0,
itu berarti kalian masuk dalam kategori berat badan kurang. Sebaliknya, jika IMT kalian melebihi 22,9, maka kalian masuk dalam kategori kelebihan berat badan, yang kemudian bisa dibagi lagi ke dalam beberapa tingkat obesitas. Yuk, segera periksa IMT kamu sekarang. Salah satu indikator penting lainnya adalah ukuran lingkar pinggang. Tahukah kamu bahwa pengukuran sederhana ini bisa menunjukkan kadar lemak tubuh serta potensi risiko kesehatannya? Lingkar pinggang yang melebihi 90 cm pada pria dan 85 cm pada wanita dapat menjadi tanda peningkatan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Bagaimana cara mudah memperkirakan lingkar pinggang? Ukuran celana juga bisa membantu mengukur lingkar pinggang. Pria dengan ukuran celana 35 inci ke atas dan wanita dengan ukuran 33 inci ke atas umumnya masuk dalam kategori kelebihan berat badan atau obesitas. Namun, ukuran celana bisa sangat bervariasi tergantung merek atau modelnya. Jadi, cara terbaik tetaplah dengan mengukur langsung dengan meteran kain. Selanjutnya, yuk kita lihat hasil pemeriksaan penglihatan dan pendengaran kalian. Tahukah kamu bahwa bekerja dalam kondisi pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup bisa membuat mata kita lelah? Kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam jarak dekat secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan penglihatan secara bertahap. Jadi jangan abaikan ketika kalian mengalami gejala seperti mata terasa lelah, tidak nyaman, atau sedikit tegang, karena hal ini merupakan tanda bahwa mata memerlukan perhatian khusus. Namun bukan hanya penglihatan saja yang bisa berisiko. Bekerja di lingkungan yang bising juga dapat merusak pendengaran dengan mudah. Jika kalian pernah mengalami kesulitan memahami perkataan orang lain, sering meminta orang mengulangi ucapannya, merasa sulit mendengar lawan bicara di telepon, atau selalu menaikkan volume televisi, kemungkinan kalian mengalami penurunan pendengaran. Ketika mengalami gejala ini, penting untuk memeriksa hasil pemeriksaan pendengaran kalian secara lebih lanjut. Segeralah berkonsultasi dengan tenaga medis untuk diagnosis yang tepat dan saran profesional jika diperlukan. Pengukuran tekanan darah mungkin sudah sering kali diukur dalam berbagai kegiatan. Tidak hanya saat pemeriksaan kesehatan saja. Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh darah saat mengalir melalui dinding pembuluh darah. Tekanan darah biasanya ditunjukkan dengan 2 angka, seperti Sirondo Lahu Bamuson Pio Mher. Angka bagian atas menunjukkan tekanan darah saat jantung kita berdetak, sedangkan angka bagian bawah menunjukkan tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakannya. Jika angka bagian atas kurang dari 120 dan angka bagian bawah juga kurang dari 80, hal ini menunjukkan bahwa tekanan darah kalian normal. Jika angka bagian atas berada di antara 120 hingga 139, atau angka bagian bawah di antara 80 hingga 89 mmHg, artinya tekanan darah sudah berada di batas tinggi atau prehipertensi. Tetapi, jika angka bagian atas lebih dari 150 atau angka bagian bawah lebih dari 90 mmHg, hal ini menandakan bahwa kalian mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ayo kita pelajari tentang pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah dapat membantu kita untuk memeriksa masalah kesehatan penting seperti anemia, diabetes, gangguan fungsi hati, atau kolesterol tinggi. Mari kita lihat beberapa pemeriksaan utama yang mungkin kalian temui selama pemeriksaan kesehatan. Hemoglobin adalah protein penting yang terdapat di dalam sel darah merah yang memiliki peran utama mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Lalu, mengapa kita harus mengukur kadar hemoglobin? Pemeriksaan darah ini dapat membantu kita untuk memeriksa apakah kita memiliki anemia atau tidak.
Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Anemia bisa terjadi karena berbagai penyebab, namun salah satu yang paling umum adalah kekurangan zat besi. Ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki zat besi yang cukup untuk membuat hemoglobin. Kadar hemoglobin yang rendah dapat menyebabkan beberapa gejala seperti kelelahan, tubuh terasa lemah, dan pusing. Jika kalian mengalami gejala-gejala ini, mungkin sudah saatnya kalian harus berkonsultasi dengan dokter. Jika hasil pemeriksaan kalian menunjukkan kadar hemoglobin yang rendah, jangan khawatir. Dokter akan merekomendasikan pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan zat besi untuk menentukan pengobatan yang terbaik. Pertama-tama, ada yang namanya pemeriksaan gula darah puasa. Pemeriksaan ini dapat membantu mendeteksi diabetes sejak dini. Untuk menjalani pemeriksaan ini, kalian wajib berpuasa sekitar 8 jam dengan catatan tidak boleh makan atau minum apapun. Jika kadar gula darah puasa kalian kurang dari 100 mg/dl, maka kondisi kalian normal. Jika hasil pemeriksaan gula darah puasa berkisar antara 100 mg/dl atau lebih, artinya kalian berisiko mengalami diabetes atau pradiabetes. Dalam kasus ini, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan hasil dan memberikan diagnosis yang pasti. Jika kadar gula darah puasa berkisar antara 126 mg/dl atau lebih, biasanya ini menunjukkan adanya diabetes. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang pemeriksaan lemak darah, pemeriksaan lipid. Apakah kamu tahu bahwa lemak atau lipid memiliki peran penting dalam tubuh? Lemak memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi jika jumlahnya berlebihan, hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Pemeriksaan lemak darah dapat membantu kita mengetahui seberapa banyak lemak yang terdapat dalam darah kita. Pemeriksaan ini memang sederhana, tapi mampu mengukur 4 komponen penting. Pemeriksaan lemak darah lipid biasanya akan memeriksa kolesterol total, kolesterol HDL, high density lipoprotein, kolesterol LDL, low density lipoprotein, dan trigliserida. Tergantung pada pedoman kesehatan yang berlaku di tiap negara, keempat komponen tersebut bisa saja tidak diperiksa secara keseluruhan. Pertama, mari kita membahas tentang kolesterol total. Sebenarnya, kolesterol adalah jenis lemak yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Jika jumlah lemak ini terlalu banyak, maka dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jika kadar kolesterol total melebihi 200 mg/dl, sangat penting untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya adalah HDL, high density lipoprotein, sering juga disebut sebagai kolesterol baik. HDL membantu menghilangkan kolesterol berlebih dari pembuluh darah. Kadar HDL sebesar 60 mg/dl atau lebih tinggi merupakan target yang baik untuk dicapai. Sekarang, mari kita lihat LDL, low density lipoprotein, dikenal juga sebagai kolesterol jahat. Kolesterol jenis ini bisa menumpuk di pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Sebaiknya kalian harus menjaga kadar LDL di bawah 100 mg/dl. Terakhir adalah trigliserida. Ini adalah jenis lemak lain dalam darah yang jika kadarnya tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung. Usahakan agar kadar trigliserida tetap di bawah 105 mg/dl. Tahukah kamu bahwa hati adalah organ terbesar dalam tubuh? Hati memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dengan menyimpan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi dan membuang zat beracun dari tubuh. Tetapi, bagaimana caranya kita tahu bahwa hati berfungsi dengan baik? Disinilah pemeriksaan fungsi hati berperan penting. Pemeriksaan ini tergolong sederhana dengan menggunakan sampel darah untuk mengukur kadar enzim seperti AST, ALT, dan gamma GTP. Jika kadar enzim-enzim ini meningkat,
Hal ini bisa menunjukkan adanya kerusakan hati atau masalah kesehatan lainnya. Jika hati tidak berfungsi dengan baik, kalian mungkin akan merasa sangat lelah, mengalami gangguan pencernaan, kembung, atau mual. Salah satu tanda yang paling jelas adalah penyakit kuning. Penyakit ini bisa ditandai dengan kulit dan mata yang menjadi kekuningan. Namun, seringkali penyakit hati tidak menunjukkan gejala jelas pada tahap awal, sehingga hati disebut juga sebagai organ yang diam, silent organ. Inilah sebabnya mengapa pemeriksaan fungsi hati secara rutin sangat penting. Pemeriksaan ini dapat membantu kalian mendeteksi masalah hati lebih awal, sehingga dapat mengelola kesehatan hati dengan lebih efektif. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pemeriksaan fungsi ginjal. Pemeriksaan ini akan memeriksa apakah terdapat protein di dalam urin kalian. Kondisi ini dikenal juga dengan nama proteinuria. Di sisi lain, pemeriksaan darah juga dapat mengungkap gangguan ginjal lainnya. Tapi, mengapa pemeriksaan ini perlu diperhatikan? Pertama, ada yang namanya pemeriksaan urin. Pemeriksaan ini akan memeriksa apakah terdapat protein di dalam urin kalian. Kondisi ini dikenal juga dengan nama proteinuria. Namun, mengapa pemeriksaan ini jadi penting? Normalnya, urin yang sehat hampir tidak mengandung protein sama sekali. Pemeriksaan protein dalam urin ini akan mengukur seberapa banyak protein yang ada dalam urin kalian. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya protein dalam urin, hal ini bisa menandakan bahwa ginjal kalian tidak bekerja dengan baik. Tahukah kamu bahwa kondisi seperti tekanan darah tinggi dan diabetes dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal? Kerusakan ginjal ini dapat menyebabkan protein bocor ke dalam urin. Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah urin berbusa secara berlebihan. Ini bisa menjadi tanda adanya proteinuria. Pada awalnya, kondisi ini mungkin tidak menimbulkan gejala apapun, sehingga mudah diabaikan. Namun perlu diingat, jika tidak ditangani dengan baik, proteinuria bisa memicu masalah serius seperti penyakit ginjal, komplikasi akibat diabetes, atau memperparah tekanan darah tinggi. Terakhir, ada yang namanya pemeriksaan ronggen dada. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi masalah pada paru-paru, terutama penyakit seperti tuberkulosis TBC. Tahukah kamu, TBC masih ditemukan di Korea Selatan. Ronggen dada bisa membantu mendeteksinya dengan mudah. Selamat! Kalian semua sudah mengambil langkah besar dengan mencoba untuk memahami hasil pemeriksaan kesehatan kalian. Ingat, memahami kondisi tubuh dengan baik adalah kunci dari hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jaga kesehatan, tetap waspada, dan rawat diri sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.